Halo Sobat Glamers, berjumpa lagi di Battle Review bareng saya Aldi Salman dan saya Bim. Hari ini kita bakalan review dari 5 ramen yang sudah disiapkan. Jadi 5 ramen itu kemasannya beda-beda ya Bim? Kemasannya beda-beda, mereknya beda-beda, rasanya pun beda-beda. Nah, cuman warnanya sama merah gitu. Nah, jadi kita bakal nyoba kira-kira mana ramen yang paling enak. Dan tentunya ini ramennya beda-beda, ada yang lada mungkin ya, ada yang lebih gurih atau asin. Ada yang merah banget ya tampilannya. Merah banget. Ini yang merah, ada yang polos biasa gitu. Oke, jadi kita bakal langsung aja review. Yang pertama mau mana yang dulu Bim? Nah, kita yang ini dulu aja. Yang itu dulu ya, siap. Nah, ini ramen yang pertama. Oke. Ramen ini instan yang pertama. Ramen instan yang pertama. Boleh dijelasin dulu Bim? Aku masih awam tentang ramen Bim. Sama sih. Bener sama. Ya, jadi ini ada sayur-sayurnya juga. Ya, toppingnya kuahnya lumayan merah juga. Yoi. Nah, Kayak langsung aja. Kayak ini kuahnya emang merah gitu ya. Tapi pedas berarti. Kayaknya. Kita coba dulu ya. Nah, biar nggak penasaran. tapi tahu nggak tebak ini rasanya rasa apa gitu, ramen apa gitu? Ramen tom yum sih, sejenis tom yum. Ya kita aduk dulu aja. Kita cari kuahnya. Wow. Dikit dulu ya. Nah, gitu dulu. Familiar nggak sih rasanya? Iya benar sekali. Familiar. Seperti andalannya anak kos-kosan. Cuman ini tuh nggak terlalu merah ya si Ya, betul. dari namanya. Ya. Ternyata setelah dikocek ya Bim ya? Ya. Jadi kita cobain, kan tadi kan udah cobain kuahnya. Sekarang kita cobain mie-nya. Nah itu dia. Kita bakal coba gimana nih kira-kira. Apakah sama dengan mie ala andalan anak kos-kosan? Oke. Kita penasaran juga sih. Set. Tapi mie-nya merah lumayan lah ya segini mah. Nah, ini sih mie-nya lebih tebel sih ya. Iya. Coba kita cobain lagi si mie-nya. Ini mah kayak mie yang biasanya dipasak sama kita gitu. Betul sekali. Jadi memang ini kemasannya ramen sih ya. Iya, kemasannya ramen, cuman mungkin rasanya ada sedikit pedas-pedasnya ya. Tapi ini mungkin bisa jadi Bim menyesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Jadi memang ya nggak terlalu pedas gitu ya. Nggak terlalu pedas juga, gurih juga sih rasanya. Oh iya benar, gurih. Jadi recommended lah. Jadi kalau misalnya anak kosan nih bosan dengan mie itu terus, ini bisa ganti naik tingkat lah ya. Nah ya betul. Tapi masih penasaran sama kuahnya nih. Ini kuahnya. Masih kerasa itu. Kayak lebih ke gurih. Lebih ke gurih ya. Emang gurih sih, lebih gurih sih ini mah. Ya, lebih ke gurih. Jadi pedas sih enggak ya. Kan kalau yang lagi viral-viral itu memang ramen identik dengan pedas ya. Iya. Ya, kalau ini mungkin lebih ke gurih, jadi bisa menyesuaikan juga nih Sobat Glamers. Kalau nggak suka pedas, kayaknya mie ini jadi rekomendasi juga sih. Bener-bener. Kalau misalnya pengen mie tapi nggak terlalu pedas tapi pengen ramen, ini cocok ya. Nah itu dia, pingin rasanya lebih gurih juga, ini cocok banget buat rekomendasi. Oke Bim, kita mau lanjut ke ramen selanjutnya Bim. Oke boleh. Nah ini ramen yang kedua di. Oke. Aduh pedas. Ini ramen yang kedua, jadi kita bakal ngebedain juga nih rasanya. Kira-kira apakah lebih gurih, mungkin lebih apa ya, lebih pedas lagi. Soalnya ini lebih merah ya. Nah itu dia, lebih merah ya masalahnya. Nggak tahu rasanya sama. Nah kita nggak tahu ya. Oke, kita langsung cobain Bim. Kita cobain kuahnya dulu. Kuahnya dulu. Kita main kuahnya dulu. Ini kuahnya merah banget ya. Segini mah lumayan merah sih. Aduh. Nah, sorry. Betul. Kita cobain. Nah, bubuk cabenya kerasa nggak sih Bim? Dikit. Iya sih. Emang rada agak kerasa gitu sih cabenya. Cabai Oh bubuk iya, gitu. betul. Cabai Lebih bubuknya. dominan ke cabai bubuk gitu. Betul. Ini mie-nya sih mirip-mirip yang tadi ya. Enggak, bentar. Ini mie-nya tuh gede gitu kayak yang mie pedas yang dulu pernah viral. Apa tuh namanya mie apa? Sempat dengar sih. Kayak ini samyang. Iya, sejenis samyang gitu Soalnya ya. ini mie-nya mirip banget sama samyang. Beneran. Berarti lebih tebal dari yang sebelumnya berarti Bim? Kayaknya ya. Iya, oke kita Dari visualnya sih ya. Visualnya gitu. memang lebih tebal sih. Kita cobain dulu. Oh, sorry. Ini kita cobain dulu. Yuk. Lebih tebal sih ya.
Kenyal. Iya ini kenyal ya, Kenyal mie-nya gitu. kenyal. Oke. Kamu ngerasa kayak ini kayak samyang nggak? Hampir sih. hampir Tekstur 11. mie-nya. Hampir sih 11-12 lah. 11-12 Hampir ya, dekat. cuman mungkin karena ini agak berkuah gitu ya, Iya. jadi agak kenyal juga ya. Hmm. Teksturnya agak kenyal, terus mie-nya juga gede-gede gitu. Menurut kamu, Hmm. mie-nya gimana? Beda nggak sama yang sebelumnya? Beda sih. Ini lebih kenyal juga. Terus teksturnya terutama. Teksturnya ya? Tapi sih Bim, ini beda ya, setiap lidah orang kan beda-beda. Iya betul. Si bumbunya kurang nyerap sih. Iya, bumbunya kurang gitu. Bumbunya kurang nyerap. Jadi Padahal- entah mungkin mie-nya ketebalan atau gimana ya. Padahal ini maksudnya udah keaduk semua gitu, udah gue sama Ya, rata betul. gitu. Maksudnya ini tuh kalau sekelas mie pedas ya kurang gitu ya, kurang nendang gitu. Ya betul banget. Jadi memang teksturnya sendiri udah dapat ya. Ya teksturnya Tapi kenyal, bumbunya tapi kurang- bumbunya kurang gitu. Kurang meresap. Next. Ya, oke, kita langsung aja ke mie selanjutnya. Nah ini ramen yang ketiga. Oke, ramen yang ketiga ya. Bentar ini udah agak bekah gitu ya. Apa sih bahasa Indonesianya bekah? Bekah tuh melepuh. Bukan apa ya? Bekah tuh apa sih kayak ngembang gitu ya, Ngembang, ya. ngembang. Nah ini tuh walaupun bekah tapi warnanya agak sedikit merah, sedikit. Sedikit merah ya. Tapi ini loh, kalau misalnya tadi lihat tampilan di awal, sayurnya tuh lebih dominan sih di Iya. atasnya. Apakah ini cocok buat vegetable? Nah nggak tahu juga tuh. Iya, tapi kita bakal cari tahu rasanya seperti apa. Kita cari kuahnya di paling bawah. Nah ada nih dapat kuahnya. Oke. Kita Masih cobain dulu bisa. kuahnya. Masih bisa lah. Nah, dapat. Wah ini beda serius beda. Gimana lo? Beda nggak sih dari kuah sebelumnya? Bener, beda banget. Beda. Kayak ini tuh punya rasa sendiri. Iya sih. Iya nggak? Lebih apa ya, bumbunya tuh lebih kuat sih. Karakter bumbunya. Kalau tadi kan ya masih Iya, seperti iya. pada umumnya ya. Gurih lidah Indonesia lah ya. Bener, selain Indonesia. Nah ini tuh kalau bisa dilihat mie-nya tuh gepeng. Oke, mie gepeng ya ini. Iya, mie-nya tuh kayak teksturnya agak gepeng gitu kan, tadi kan bulat gede gitu ya. Betul. Ini tuh kayak lebih ke gepeng gitu. Gepeng ya. Wow. Oke, kita coba mie-nya Bim. Oke siap, gas. Teksturnya yang agak gepeng gitu ya mie-nya ya. Betul. Kita cobain 1, 2, 3. Tahu nggak rasanya kayak mie, tekstur mie ya? Tekstur mie tuh kalau pas tadi dimakan tuh kayak mie kemasan dalam styrofoam. Styrofoam. Mie yang tau gak sih mie yang kemasan Iya, dalam bener-bener. styrofoam gitu. Iya. Mirip kan? Iya. Mie-nya mirip-mirip yang ada di mie yang dibungkus pakai styrofoam gitu. Betul. Kayak baunya juga sebenarnya kalau baunya nggak familiar ya. Baunya juga familiar, cuman pas tadi diicipin kuahnya beda sama yang lain nggak sih? Iya sih, ini orang Jepang harus nyobain sih sebenarnya. Maksudnya kan siapa tahu cocok juga ya dengan tapi intinya ya Bim sebenarnya lebih menyesuaikan kembali lagi ke lidah orang Indonesia Iya sih betul untuk betul. rasanya. Karena ya apalagi belum tentu cocok juga Nah kalau iya. ramen aslinya gitu. Cuman kalau ini tuh dari tekstur mie familiar, Ya. baunya familiar, cuman rasanya belum pernah nyobain nih mie yang kayak gini tuh belum pernah nyobain gitu bumbunya. Bumbunya ya. Tapi cocok nggak Bim antara mie gepeng dengan bumbunya itu sendiri gitu? Kalau cocok aja sih Cocok sebenarnya. aja ya. Ya, apalagi kalau lagi lapar-laparnya. Nah itu intinya mah kalau lagi lapar mah cocok aja gitu ya. Bener sekali. Tapi ini tuh tampilannya sama kayak yang lain ya, ada toppingnya gitu ya, Iya betul, ada toppingnya. bumbunya agak merah gitu. Ini ada yang kurang sih satu. Apa? Baksonya. Wah benar bakso. Ini cocok nih buat bisnis. Tapi bisa nggak ya? Ada misalnya mie ramen bakso kan biasanya cuma. Wah boleh tuh pelopor nomor 1 ya. Pelopor ya. Nah kita selanjutnya ke ramen yang Keempat. 4. Ini kan 3 ya, nanti sekarang keempat gitu. Siap. Kita fungsikan dulu. Nah ini beda nih mie-nya. Kita bahas dari tekstur mie-nya dulu kan, dari Oke. visual. Dari mie-nya dulu ya. Kalau menurut ini sih kayak mie kocok gak sih? Oh Teksturnya iya. ya? Iya betul. Mie kocok ya. Ini tuh kayak teksturnya tekstur mie kocok gitu. Tuh lihat gepeng kecil gitu ya. Mie kocok ya. Kayaknya mie kocok kepake bumbu ramen gitu ya.
Menarik. Tapi ini tuh nggak kayak yang mie ramen yang lain yang tadi sebelumnya kita coba gitu. Soalnya ini tuh cuman polosan gini doang, nggak ada Polos. Dan warnanya nggak ini ya, nggak terlalu merah gitu. dan ini. Tapi bumbunya berarti bening berarti. Bumbunya enggak. Ini bumbunya merah. Coba kita lihat. Oh enggak Nah sih. itu dia. Bumbunya. Ini mungkin sejenis kaldu. Iya. Coba. Kita cobain. Nah, saya juga ingin nyoba. Kita cobain 3 lagi kan buat ngemastiin. Iya. Kayak agak Beda sih. kurang umami gitu ya. Betul. Tapi ini lebih ke apa ya? Kaldunya sih sebenarnya. Kaldunya. Cuman Yang kalau dari segi rasa tekstur ramen gitu ya kurang sih kuahnya. Iya betul. Kuahnya gitu. Cuman kuahnya tuh kayak mie biasa pakai bubuk cabai doang sih dari warnanya. Waduh. Ini mungkin pinggir dipadukan dengan seblak enak kayaknya. Nah kayaknya sih. Cuman ini tuh bener asli teksturnya kayak mie kocok. Ya. Nih lihat ini kayak mie kocok tuh. Oke kita cobain minyak Kita cobain langsung dulu di. minyak. Kita coba langsung. Nah tapi ini minyak sih. Enggak sih kayak menurut aku sih minimal kurang gitu. Minyak kurang nendang, rasanya juga kurang minyak kurang cocok gitu kalau jadiin ramen gitu. Bumbunya juga agak-agak flat, gak gurih, nggak apa gitu, nggak pedas juga enggak ya? Ya nggak pedas. Dan ini pun mie-nya sih kayaknya mungkin hampir sama yang sebelumnya, cuman masih kurang lebar mungkinnya. Kan kalau yang tadi tuh lembut banget. Ya betul. Kalau ini tuh rada apa ya disebutnya? Kecil gitu. Kecil. Terus Nggak agak keras gitu lah. Iya. Kurang lembut lah, kurang Iya, lembut. kurang mungkin. lembut. Oh. Tapi oke nggak Di kalau kata Aldi? Mie Oke sih. begini. Cuman ini ya, mungkin saran harus kunyahnya lebih lama sih. Oh iya benar. Karena kalau misalnya ini tuh terlalu besar ke tenggorokan Iya. tuh. Terlalu serem. Tapi asli kayak ini tuh kuahnya aja tuh nggak terlalu wow rasanya gitu. Betul. Kayak biasa aja gitu, bukan disebut ramen bukan, visualnya juga nggak merah, nggak kayak ramen yang sebelumnya gitu. Jadi mie memang lebih ekonomis sih sebenarnya. Iya benar sih. Oke, ekonomis. Mungkin kan mie itu kan tergantung dari bumbunya kan. Iya betul. Semakin bumbunya gurih dan segala kesannya macam enak gitu ya. Nah ini kita udah review 4 ramen, sekarang Ya. ramen yang terakhir. Betul. Oke kita pindahin dulu. Wow. Ini gelap ya. Ini gelap dan juga kalau misalnya mungkin tampilan luarnya ini mencerminkan pedasnya kuat banget. Nah tapi bentar, tekstur mie-nya kayak mie kayak biasanya kita makan pada umumnya. Mie goreng ya sebenarnya. Mie goreng. Mie goreng ya, oke. Tapi ini tuh sebenarnya ya, ini tuh si porsi mie-nya banyak, Betul. mangkoknya kecil. Nah, Jadi- itu dia. jadi kelihatan full gitu. gitu ya, oke. Ini kuahnya, Bilang Bim. wah, ini mah cita rasa Indonesia, Oke. rempah banget gitu. Rempahan banget ya. Nah, sekarang kita coba. Kita coba mie ya. Tapi bentar dulu, sebelum kita makan, kita deskripsiin dulu mie-nya. Ini tuh mie-nya kayak mie biasa kita yang udah familiar lah ya. Iya betul. Dan mie-nya ini mie kering ya sebenarnya. Mie Iya. telur bukan? Cuman ini wah ini merahnya pekat gitu ya. Nah, itu merah dia. coklat gelap gimana gitu. Betul banget. Kita langsung cobain Bim, Kita penasaran cobain Bim. aja. Sip. Siapa tahu pedas atau gimana? Wow. Pedas. Wah ini pedas sih. Serius ini ramen paling pedas yang semua kita tadi coba. Kan sampai belepotan gitu. Tapi bener jujur ini mie-nya bumbunya juga paling pedas, paling nyegak dari antara keempat ramen yang tadi kita coba. Benar nggak? Ini bener banget. Ini waduh mie-nya bumbunya apa ya, terutama bumbu ladanya itu kayaknya nyereng ya. Sejenis lada-lada yang nyereng gitu. Iya. Kayak ini tuh si bumbunya, kayaknya dari bumbunya deh. Bumbunya, ya dari bumbunya memang ini kayak, tapi ini ada level-levelnya nggak sih? Nggak tahu tuh.
dia. Kalau diladain kira-kira level 1 sampai 10 apa berapa? Kayaknya ini 7 deh. Ya, Di atas level 5 nih kayaknya. Ini penasaran. Kita cobain sekali lagi. Ya, cobain ya. Oke. Kita cobain lagi. 1, 2, 3. Wow. Pedes sih. Jujur ini. Tetap pedas. Ini tuh ramen instan yang paling pedas di antara 4 ramen yang tadi. Wah. Dan kita untungnya makan terakhir sih, Bim. Iya, kalau di pertama zong ya. Lihat tuh, minyak tuh merah pekat gelap gitu tau. Ya, betul banget. Jadi ini rekomen lah buat untuk yang pecinta pedas. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran mie-nya, ini pokoknya tinggal diburu aja pokoknya di supermarket terdekat ya. Identik dengan merah-merah pekat banget ya kalau misalnya bungkusannya. Oke, jadi mie-nya gimana, Bim? Mie-nya gelap. Dari visual gelap, kuahnya juga gelap, kental gitu. Pas dirasain emang bener-bener gelap gitu rasanya. Soalnya sepedas itu kan, beda dari yang lain gitu. Ya bener banget sih. Padahal ini baru nyoba suap ya. Iya benar. Dan tadi pun satu pun udah gitu. Kerasa gitu ini apalagi. Ini udah keringetan. Masih dihabisin semua. Wah, udah sih. Oke. Ya. Kita sebenarnya tadi udah nunggu beberapa menit tapi ladanya masih kerasa nyut-nyutan nih gitu. Iya, pokoknya ini ladanya cocok lah untuk pecinta pedas. Tapi ini tuh nyegak banget nggak ya? Ya betul sekali, nyegak sekali. Dan untuk mie sendiri sebenarnya mending yang kedua ya. Mie-nya iya benar. Jadi mie yang urutan kedua tuh pedasnya sedang lah ya kalau pedasnya sedang ya. Pedasnya sedang. Cuman nggak tahu ya, itu kan selera kita kan sedang gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya bumbu tapi masih menang yang terakhir sih. Iya, bumbu lebih menang yang terakhir. Lebih identik lah ibaratnya. Iya. Cuman kalau tekstur mie tekstur mie ya. Milih yang kedua sih. Mie yang kedua. Nah, tadi kan kita udah nyobain 5 ramen yang sudah nyoba 5 ramen instan sih ya sebenarnya. Ramen instan, terus beda merek juga, beda rasa, beda visualnya lah ya. Beda visual. Dan juga beda mungkin ciri khasnya udah punya masing-masing. Iya, atau ciri khas yang sama mungkin. Sama. Ada ciri khas juga yang identik dengan mie pada umumnya kita sering makan. Nah, boleh dong dikasih tahu yang di belakang kamera. Yang pertama tuh dari ramen instan mana? Shin Ramyun. Hah? Shin Ramyun. Oh, yang SHIN Ramyun. Ya. Oke. Oh, tahu. Jadi yang pertama itu ada yang bungkusnya merah bukan? Ya, yang bungkusnya merah. Yang banyak disukain sih sebenarnya. Jadi yang pertama justru banyak familiar ya, sudah populer ya. Oke, kita baru tahu. Berarti memang selera lidah orang-orang beda-beda ya. Kalau nilainya di berapa? Yang pertama 1 sampai 10 berarti ya? Iya. 7,5. 7 lah kalau 7. Kalau saya 7. Cuman kayak ada yang kurang dikit. Masih ada yang kurang dikit. Nah, yang kedua dari mana? Samyang. Oh, pantesan. Ini sih betul sih. Pantesan nggak mie-nya tuh kenyal gitu. Mie-nya kenyal. Samyang. Gurih, mie-nya kenyal. Cuman khas mie-nya dari Samyang itu kenyal dan gede-gede gitu. Nah, betul. Dan untuk kalau nilainya dari 1 sampai 10, aku tuh sebenarnya kurang greget sama bumbunya sih. Nah, iya. Kenapa ya kurang greget? Betul, kurang greget. Jadi atau selera kita beda atau gitu selera ya. Mungkin pasti beda juga. Dan kalau misalnya dinilai 1 sampai 10 mungkin di sekitar 8 sih. Ya lumayan lah. Lumayan. Kalau yang Samyang 8,5. 8,5. Oke. Soalnya itu menurut aku mah ya, itu mie-nya tuh menuju ke perfect gitu. Nah, betul. Menuju ke perfect. Jadi sudah agak kurang gurih. Nah, itu dia. Jadi bumbunya saktisan. Jadi tolong diperbaiki untuk Samyang. Boleh. Sip. Yang ketiga lanjut, Bim. Mie apa? Nissin Gekikara Ramen. Wow. Susah ya nyebutinnya. Nissin Gekikara Ramen. Oke. Ini mungkin hampir sama nggak sih sama mie Naruto gitu? Beda ya? Beda ya. Okay. Cuman kalau yang dari Gekikara ya, dari Gekikara tuh oke lah. Middle di tengah-tengah. Nilainya ya dari 1 sampai 10. Kurang greget sih. 7 sih. 7,5 sih. Ya.
yang keempat. Torikara Ramen. Masih dari Nissin. Oh, yang ini nggak sih? Yang mie-nya kayak mie tek-tek. Mie kocok ya? Iya, kayak Mie mie kocok. Yang tek-tek. teksnya kayak mie. Oh iya benar. Iya sih. Cuman itu mungkin kurangnya itu mah. Seandainya mungkin ini beneran jadi mie kocok, Mie kocok, bakal iya, enak iya. sih ya. Tinggal ditambahin apa kalau mie kocok tuh Kayak sayur. kikil ya, sayur, kikil, sayur bakso. juga. Cuman ya kalau tadi itu kayak apa namanya? Yang tadi itu namanya apa? Torikara. Nah kalau torikara tuh tadi itu dari visual nggak merah. Ya, betul. Terus dari rasa juga ya biasa aja gitu. Lebih malah kalau misalnya masaknya terlalu banyak kuah kayaknya plain gitu nggak sih, nggak ada rasa gitu. Nah, itu dia. Jadi takarannya harus pas berarti. Takarannya harus pas biar bumbunya agak masih kerasa gitu. Nilainya berapa di? 1 sampai 10 ya. 6,5 sih. 6,5, 5 sih kalau aku. Serius. Soalnya pas dicobain kuahnya, aduh kurang gurih. Kurang gurih, kurang merah. Mie-nya juga beda dari yang lain. Bagus sih mie-nya beda dari yang lain, cuma lebih ke tekstur mie kocok gitu. Betul. Oke, Bim, lanjut Bim yang kelima. Yang terakhir. Oke. Bon cabe. Waduh, pantesan. Nah, ini Nggak. Bon cabe. Terus mie-nya teksturnya kayak mie telur tapi yang kecil banget. betul. Mie telur itu biasanya identik dipakai sama bakso, kalau nggak mie yang sama mas-mas nasi goreng. Oh, mie tek-tek gitu ya. Sejenis mie tek-tek gitu. Cuman ini lebih kecil. Ini lebih Tapi kecil. tadi tuh mie bon cabe tuh kalau menurut aku ya pas dimasukin ke mulut, pas digigit maksudnya, pas Betul. digigit tuh si mie-nya tuh terlalu lembek. Jadi gampang hancur. Oke. Iya nggak sih? Ya betul sekali. Jadi memang tapi nggak tahu sih karena mungkin mie-nya kecil jadi bumbunya lebih nyerap atau gimana? Mungkin Mungkin ya lebih seperti ya. Ha. Tapi coba ya kalau misalnya yang tadi mie-nya agak besar atau lembut itu. Iya, iya. Pakai itu kayaknya pas lah ya. Pas, Bakal pas dan tadi memang rasanya Wah spicy itu ya. rasa Indonesia banget gitu ya. Indonesia banget dan Jadi pedasnya rempah-rempahnya ada, Rempah-rempahnya pedasnya ada. nampol, Betul. gurih ada. Wah itu mah komplit lah ya. komplit. Cuman kita nggak kuat, jadi kita ngabisin. Soalnya itu terlalu pedas buat kita. Pokoknya itu jadi salah satu rekomendasi terutama buat yang suka pedas gitu ya. pecinta pedas gitu. Tadi tuh berapa porsi? 1 atau 2? Oh, pantesan Oh, 2 banyak. porsi ya. Kita tadi ternyata itu 2 porsi dengan mangkok yang kecil. Makanya Jadi- tadi kuahnya agak kelihatan gitu ya. Nah, itu dia ya. Nilainya dulu berapa? Oh, nilainya lupa ya ampun. Nilainya 1 sampai 10 ya? Untuk pecinta pedas sih lumayan sih, 8 sih ya. 7 sih. Oke, Sobat Gamer, terima kasih banyak sudah nonton konten video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di Battle Review. Selanjutnya. Dah.